Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum DPD Partai Perubahan Kabupaten Bekasi, Bapak Mahzar. Yang kami hormati Sekretaris Umum DPD Partai Perubahan Kabupaten Bekasi, Bapak Kiki. Yang kami hormati Ketua Dewan Pakar DPD Partai Perubahan Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Susanto. Yang kami hormati Ketua Pemenangan Pemilu Kabupaten Bekasi, Bapak Joni, para Ketua DPC Partai Perubahan se-Kabupaten Bekasi, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan rahmat serta limpahan karunia-Nya hingga pada hari ini, Minggu tanggal 2 Februari tahun 2025, kita bersama hadir dalam acara bakti sosial, santunan yatim dan duafa, dan pelantikan Dewan Pengurus Cabang DPC Partai Perubahan oleh Ketua Umum DPD Kabupaten Bekasi tahun 2025. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Izin himne dan mars Partai Perubahan. Dipimpin oleh guru kami yaitu Bapak Ustadz Damin SAG. Kami silakan. Hormati, merupakan acara selanjutnya sambutan pembukaan oleh Ketua Panitia yang kami hormati Bapak Rosi, Bapak Morsid. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru namanya kader, semangat walaupun gerimis. Bener nggak Ketua?
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum DPD yaitu Bapak Mazhar SE beserta Ibu, dan yang saya hormati tuan rumah yaitu Ketua DPC Kecamatan Karangbahagia Ibu Siska beserta Bapak, dan yang saya hormati para ketua DPC yang mau dilantik atau dikukuhkan atau di SK-kan. Mudah-mudahan setelah di SK-kan kita akan bekerja lebih semangat, lebih termotivasi, dan mudah-mudahan apa yang kita bentuk di Partai Perubahan akan membawa angin segar untuk kehidupan bangsa. Yang tidak santun atau tidak nyambung, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan orasi oleh Bapak Ketua Umum DPD Partai Perubahan Kabupaten Bekasi yang kami hormati, Bapak Mazhar SE. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di hari ini, di hari yang sangat monumental ini. Saat ini kita akan mengukuhkan saudara-saudara yang ada di 10 kecamatan di Kabupaten Bekasi untuk menjadi pimpinan cabang dari setiap kecamatan Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya kepada semua rekan-rekan, semua kader-kader yang sudah melaksanakan acara ini sehingga berjalan demikian baiknya. Ya, tempatnya juga enak. Ini suaranya nggak feedback kayak di DPD kemarin. Bagus sekali, suaranya bagus. Saya berharap hari ini adalah momen yang sangat baik sekali untuk kita maju ke depan, menyongsong perubahan yang selalu kita dengungkan. Apa arti perubahan itu sendiri? Kenapa kita mau berubah? Apa yang dirubah? Itu yang harus kita pahami. Negara kita notabene adalah negara kaya sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia. Tetapi kita lihat berapa banyak yang sudah dimanfaatkan. Kekayaan ini bukan untuk rakyatnya, tetapi apa yang dilakukan? Korupsi mungkin merajalela. Betul tidak? Anda sudah nyaman dengan kondisi seperti ini? Tidak. Kenapa ada Partai Perubahan di sini? Harus ada perubahan yang lebih baik. Betul. Apa yang dirubah? Sistem. Apa yang berubah? Ada 3 hal atau 4 hal yang harus dirubah. Tolong camkan ini. Pertama adalah kita tetap memelihara, tetap
mempertahankan hal yang baik. Itu satu. Yang kedua adalah kita mengoreksi yang kurang benar. Yang ketiga adalah menghentikan yang salah. Dan yang keempat, kita melaksanakan hal-hal yang baru yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Itu 4 poin ini yang harus kita pahami. Ya. Jadi apa yang mau dirubah? Ini Pak, kondisi yang sudah baik kita tetap pertahankan. Ya. Tapi apabila korupsi ini merupakan hal yang salah, harus kita hentikan. Bagaimana cara menghentikannya? Bagaimana keadilan ini bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia? Apa yang harus kita lakukan? Anda sebagai partai perubahan yang katanya membawa nama perubahan, apa yang sudah Anda rencanakan? Apa yang sudah Anda tetapkan dalam rangkaian agenda kegiatan Anda di perubahan ini, khususnya di cabang masing-masing di DPC? Apa yang sudah Anda buat? Apa yang sudah Anda rencanakan? Anda mempunyai wewenang yang besar di kecamatan ini. Apa yang sudah apa rencanakan? Yang akan Anda laksanakan apa? Masih ada bayangan? Banyak Tua. Banyak. Banyak Tua. Oke, nanti akan saya minta satu persatu dari DPC. Ya, apa yang akan dilaksanakan? Sesuai tidak dengan agenda perubahan kita? Ya. Kalau kita hanya cuma membuat agenda-agenda yang hanya sama saja dengan partai konvensional lain, buat apa? Buat apa kita? Dari itu, mulai sekarang camkan di dalam hati, tanamkan di dalam hati bahwa kita ini adalah partai yang ingin merubah situasi politik, pemerintahan, parlemen dan sebagainya menjadi ke arah yang lebih baik. Setelah ini nanti saya minta ada hak waktu khusus untuk Dewan Pakar Pak Susanto atau Dewan Pembina Bapak Haris. Tidak ada. Oh sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Hari ini. Dan nanti Pak Susanto ada nih. Oh belum. Oh baik. Ya kita perlu pembekalan Pak. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan nanti kalau memang nanti kita ada waktu kita agendakan untuk muscap, ya, kita musyawarah cabang atau kita musda, ya, untuk menentukan arah dari partai ini, ya, jangan sampai kita berjalan sendiri-sendiri Pak. Memang Bapak punya wewenang dan hak di DPC masing-masing, tapi harus berdasarkan arahan atau haluan dari Partai Perubahan. Kita punya yang namanya GBHP, Garis Besar Haluan Perubahan. Ya, Anda tahu ya? Oke, nanti bisa Sekom bisa sharekan kepada yang lain apa itu GBHP. Ya. Nah itu yang harus kita ikuti. Kalau bila Anda keluar dari situ, Anda akan bertanggung jawab kepada saya. Setiap 6 bulan saya akan mengevaluasi dari DPC Pak. Saya akan mengevaluasi seperti apa perjalanannya, agenda-agenda yang sudah dilaksanakan. Kalau memang masih menyimpang, ya mohon maaf, kita bisa gantikan ya. Untuk kemajuan bersama, kasihan dari DPC lain yang sudah berjuang sedemikian besar, ya, sedemikian semangatnya, tapi DPC yang terbentuk ini, yang sudah dikukuhkan ini ternyata santai-santai saja ya. Mohon maaf, masih banyak orang-orang lain yang mau ya berkomitmen untuk merubah 4 hal tadi. Ya. Baik. Nah, di Indonesia ini partai sudah banyak. Perjalanan kita untuk pemilu 2029 itu memang masih lama. Tapi kalau kita kalah starting di awal ini, ya, insya Allah kita akan lebih berat lagi Pak. Apa dasarnya kita mengerjakan ini Pak?
tolong sekali lagi jangan sampai Anda dapatnya capek dan lelah saja. Ya, apa yang harus Anda camkan di dalam hati? Kita bekerja landasannya adalah ikhlas dan kerja cerdas. Ya, jangan seperti kita tidak punya arah, ya, kita tidak punya landasan. Oke, saya yakin sekali ini biaya banyak yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan ini. Tapi jangan khawatir Bapak, mudah-mudahan semua yang dikeluarkan baik tenaga, pikiran maupun materi Allah sudah catat sebagai amal ibadah Bapak. Kenapa? Kita melaksanakan agendanya adalah hal baik. Mudah-mudahan Allah jadikan ini adalah sebagai ibadah. Gak ada rugi. Ya, Insya Allah. Kalau tadi dibilang Pak Mursyid, apa sih kita dapat? Gak dapat apa-apa. Emang benar. Salah Pak. Kita dapat ibadah nanti. Rezeki kita bukan hanya dari sini saja, mungkin dari tempat lain akan tumbuh rezeki kita. Yakin Pak? Ya. Baik. Nah, setelah ini saya berharap KSB yang minimal yang sudah dikukuhkan, mari sama-sama ya, kita berjalan ke depan sesuai dengan arahan-arahan dari DPD. Ya, mudah-mudahan apa yang kita agendakan, apa yang kita targetkan tercapai di 2029. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Partai Perubahan. Siapa kita? Partai Perubahan. Partai Perubahan. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk semesta. Yes, yes, yes. Partai Perubahan. Rakyat diutamakan, bangsa dan negara dimajukan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini telah hadir pula bersama kita Ketua Pemenangan Pemilu Kabupaten Bekasi, Bapak Joni. Untuk itu mohon berkenan untuk dapat memberikan pidato singkat terkait materi strategis pemenangan pemilu dalam jangka panjang Partai Perubahan Kabupaten Bekasi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan umur panjang sehat walafiat sehingga bisa hadir di acara pelantikan dan pengukuhan DPC Partai Perubahan. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita menjadi Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, juga saya hormati Bapak Ketua Umum Partai Perubahan dan Ibu Mujawab, dan juga Ketua Bendahara, semua ketua-ketua dan KSB saya hormati, selamat datang. Alhamdulillah, semoga setelah dari pelantikan ini akan menjadi semangat buat semua Partai Perubahan dan anggota DPC yang sudah dilantik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedikit akan saya uraikan. Kebetulan saya di Ketua Badan Pengelola Bapilu, yang menjadi pengalaman saya adalah faktor-faktor kenapa kalau suara-suara partai itu tidak pernah maksimal. Inilah yang menjadi satu tujuan partai untuk memaksimalkan bahwa partai kita bisa maju ke depan. Hanya sedikit saja yang saya sampaikan. Yang pertama, setelah dibentuknya atau dilantiknya, saya berharap untuk semua ketua DPC dan jajarannya, yang pertama adalah membentuk daripada desa-desa. Itu harapan, karena tanpa ada di bawah desa tidak akan bisa maju partai. Itu karena, mohon maaf, sedikit pengalaman saya sejak 3 kali mencalonkan DPR RI anggota, itu ternyata di bawah tidak pernah ada anggota partai. Mengharapkan rakyat untuk mencoblos jauh. Yang pertama faktor adalah uang, tapi bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Betul nggak? Nah, kalau mau jalan ke kantor aja pakai uang nggak Pak? Betul. Pakai ongkos. Jadi memang, tapi bukan segalanya uang. Nah, jadi di sini yang pertama adalah
membangun, mensosiasikan Partai Perubahan yang mana selama 5 tahun nanti, insya Allah kalau sudah dikenal, insya Allah mereka akan memilih kita, apalagi kegiatan-kegiatan sosial yang kita akan laksanakan. Itu yang akan menjadi kemajuan dari semua partai. Apalagi Partai Perubahan, insya Allah dengan adanya nanti adalah santunan yang gratis setiap acara, mereka cukup dikenal nanti. Insya Allah apalagi untuk di semua kecamatan, bila mana ada hal-hal yang memang acara kita hadirin, apalagi acara-acara yang musibah sifatnya, dengan hadirnya Partai Perubahan untuk memperkenalkan kalian. Ya, yang kedua, tadi saya bilang uang bukan segala, tapi segalanya pakai uang. Yang kedua adalah satu, bagaimana masyarakat bisa mengenal partai, terutama Partai Perubahan. Yang pertama adalah bahwa kita di setiap desa atau sampai RW untuk bisa mengenal Partai Perubahan. Minimal satu desa kalau diusahakan bisa 1000 anggota kalau bisa, tapi memang agak sulit. Tapi kalau kita sudah cukup dikenal, insya Allah akan mudah, yakin. Karena apa? Semua partai yang daftar ke KPU itu tidak semua 100% lengkap, karena saya pernah dari ilonya juga di partai idaman. Ternyata anggota-anggota itulah menunjang daripada semua partai. Tapi kalau tidak ada anggotanya, dan harap kita bisa mendapatkan atau mencetak satu anggota dewan di kabupaten. Ya, banyaklah contoh-contoh. Jadi berharap insya Allah nanti teknis-teknis untuk pemenangan di 2029 insya Allah saya siapkan. Saya sudah bikin teknis-teknisnya bagaimana untuk memenangkan atau menciptakan daripada anggota-anggota dewan, terutama kabupaten dan provinsi. Nah, untuk DPR RI itu belakangan nanti kalau memang sudah tersiap dari DPRD sudah bisa mencetak, insya Allah DPR RI pun bisa mencetak. Itulah saya yakin, karena ya saya tidak sebutkan salah satu partai, saya sendiri sangat kecewa dengan partai yang saya bicarakan ya. Kenapa? Sedangkan saya asosiasi ke semua DPC, DPD itu tidak ada anggotanya, hanya kepengurusan. Kalau pengurusan toh aja bisa mau juga kira-kira partai. Enggak, karena apa? Hanya diam di tempat. Ditanya partai apa? Ya nggak tahu Pak ya. Nah, akhirnya partai-partai apa? Partai Perubahan. Siapa pemimpinnya? Nah, kita sebut pemimpin paling utamanya, ya kan? Kalau cukup dikenal, alhamdulillah. Tapi kalau nggak dikenal, dia nggak tahu. Ya, jadi adalah figur dari para partai adalah kita sosialisasikan figur daripada ketua umum atau presiden dari Partai Perubahan dan ketua umum provinsi dan ketua umum DPD. Insya Allah supaya semua orang paham bahwa Partai Perubahan yang fungsinya adalah merubah dari yang buruk menjadi yang baik. Betul Pak Ketua? Nah, jadi semuanya mudah-mudahan apa yang menjadi buruk, contoh salah satu umpamanya rakyatnya kurang sejahtera, gimana Partai Perubahan bisa mensejahterakan? Nah, berarti harus memakmurkan negaranya. Kalau negara makmur, otomatis masyarakat atau rakyatnya sejahtera. Insya Allah itu adalah salah satu program perubahan. Betul ya Pak Ketum ya? Insya Allah, mudah-mudahan nanti insya Allah bagaimana memang sudah terbentuk beberapa DPC minimal 50% ya Pak Ketum ya, 50%. Nah, kita akan mulai kembali ke teknis cara menganalisa bagaimana untuk pemenangan 2029, terutama kita utamakan adalah DPRD kabupaten yang harus bisa menguasai minimal 8 kursi. Insya Allah minimal 8 kursi, karena 8 kursi bisa mencalonkan anggota bupati. Insya Allah mencalonkan bupati di 8 kursi, tapi alhamdulillah mudah-mudahan lebih dari 8 kursi. Itu beratnya. Yang penting semangat dari ketua DPC untuk merekrut anggota. Tanpa merekrut anggota tidak akan bisa maju partai. Itu yang saya alami, karena saya 2 kali nyalek. Berikut pembacaan SK 10 DPC Partai Perubahan Kabupaten Bekasi oleh Sekretaris Umum DPD Kabupaten Bekasi, Bapak Kiki Prima.
kami. Silakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Partai Perubahan Kabupaten Bekasi, yang terhormat Bapak Sekun, yang terhormat Pak Ketua Umum, yang terhormat Ibu Bendahara Umum, dan para Ketua DPC yang baru saja dilantik, pertama-tama, dan juga yang lain-lain yang tidak sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekalian. Pertama-tama, kita bersyukur kehadiran Ilahi Robi bahwasanya pada hari ini kita bisa melaksanakan acara pelantikan Ketua DPC dari 10 kecamatan, dan semoga pelantikan ini dapat diaktualisasikan di lapangan dan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Juga salam dan salawat kami limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, juga kaum muslimin dan muslimat, baik mereka yang telah meninggalkan dunia fana ini, yang hidup sekarang dan hidup di akhir nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Ketua DPC yang telah dilantik. Semoga pelantikan ini merupakan amanah yang akan dilaksanakan dalam berorganisasi, karena DPC adalah merupakan salah satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Partai Perubahan. Karena DPC adalah salah satu struktur yang harus ada di dalam kepartaian perubahan. Untuk itu saya berharap DPC yang baru saja dilantik dapat bekerja sesuai dengan ADART dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh Partai Perubahan. Selanjutnya juga Partai Perubahan ini terlahir karena ketidakpastian, karena ketidakpuasan sebagian masyarakat, karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan tata laksana negara yang ada di Republik Indonesia ini. Barangkali boleh saya sampaikan, dan sekali lagi saya mohon maaf karena saya baru sampai dan juga belum ada ini persiapan untuk menyampaikan. Namun demikian saya akan menyampaikan bahwasanya Partai Perubahan terlahir karena rasa keprihatinan terhadap bangsa dan negara kita ini. Ada beberapa aspek yang perlu kita sampaikan, bahwasanya Partai Perubahan ada rasa ketidakpastian dari pemerintah, tata kelola pemerintahan. Namun demikian saya ingin menyampaikan beberapa testimoni. Testimoni ini akan ada 3 aspek yang akan saya sampaikan. Pertama kali mungkin saya mohon izin mengeluarkan uang untuk testimoni saya. Tapi bukan hadiah ya. Bukan hadiah. Ini uang 50.000. 5.000 ini, karena yang buat saya ada 50.000 Pak, dari hal yang lebih gede lagi. 50.000 ini apabila saya kasihkan kepada Pak Bapilu, pasti mau. Begitu pun saya, pasti mau. Karena uang ini mau. Begitu saya kemas-kemas uang, saya kasih ke Pak Bapilu pun mau. Saya juga mau sama. Walaupun bentuk rupiah ini sudah tidak berbentuk lagi. Dan ketika uang ini saya lempar ke bawah, pasti orang pada berebut untuk mengambilnya. Kenapa? Karena uang ini memiliki nilai. Ada nilai uang ada yang dikandung dalamnya. Begitupun saya berharap Partai Perubahan akan naik daun, akan menjulang lebih tinggi lagi, akan berkibar lebih bagus lagi apabila memiliki nilai. Nilai inilah yang kita harus bangun. Untuk dari itu, untuk DPC yang merupakan salah satu organisasi grassroots yang paling bawah, mari kita bersama-sama bahu-membahu, saling tukar pikiran bagaimana caranya biar Partai Perubahan lebih eksis daripada partai-partai yang lain. Dan insya Allah untuk tahun 2029 konsultasi untuk Partai Perubahan akan ikut serta di dalamnya dan akan melahirkan calon-calon di pemerintahan nanti dan calon-calon dewan nanti di tahun 2009. Karena apa? Ada isu bahwasanya untuk
ke depan untuk pemilihan kepala desa itu melalui partai.